Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nalar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi yaitu tentang algoritma KNN. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas apa itu KNN dan bagaimana penerapannya di sebuah pemrograman Python. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah perhitungan KNN di dalam Excel. Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Kita menuju ke TKP. Baik teman-teman, kita sudah menyiapkan datanya. Saya sudah siapkan datanya, yaitu data balance scale, yakni data yang sama dengan apa yang kita bahas di video sebelumnya ya. Namun ini hanya saya ambil beberapa ya, tidak semua, hanya ada berapa nih ya, 18 data dari sekian data yang kita gunakan di video sebelumnya. Nah, baik teman-teman, kita akan mengklasifikasi. Di sini ada datanya ya, kita katakanlah data latihnya, kemudian di sini ada data uji ya, data uji di sini. Nah, data ujinya ada dua, data ujinya ada tiga teman-teman. Nah, nanti kita akan data pertama nih, apakah dia masuk kelas mana, right, left atau balance ya. Kemudian di sini ada data 2 juga, data 3 juga seperti itu. Nah, ketika data ini kita akan klasifikasi dia kira-kira masuk kelas mana, right, left atau balance ya. Nah, data ini teman-teman insya Allah nanti bisa dapatkan di link deskripsinya, bisa download ya file Excelnya. Oke teman-teman, ini langkah pertama kita akan membuat nilai jaraknya ya. Jadi kita akan buat nilai jarak dari data uji ke seluruh data yang ada. Kita buat di sini nilai jarak, kita buat tabel bantuan ya teman-teman. Kita untuk menghitungnya nilai jaraknya menggunakan Euclidean ya kan, Euclidean kayak mana nih, oke, distance ya. Perhitungan jaraknya kita pakai metode Euclidean distance, kita bold. Oke, kemudian di sini ada data 1, kemudian di sini ada data 2. Oke, di sini ada data 3 ya. Nah, kita akan mencari data jaraknya teman-teman ya. Kita akan mencari data yaitu menggunakan Euclidean distance. Persamaan dari Euclidean distance adalah akar dari ini ya. Kita langsung aja ya. Akar dari akar adalah SQRT ya teman-teman, SQRT ya. Kemudian dari mana? Dari ini selisih selisih dari setiap data. Di sini misalkan di sini kan atribut LWEG ya, LWEG dari data yang ada, kemudian selisih dari data ujinya. Di sini kita akan membahas atau kita cari dulu data uji yang data pertama. Jadi ini LWEG, value dari LWEG yang data pertama ini kita akan mencari jaraknya dengan LWEG data ujinya ya kan. Oke, kita kurangi di sini sebentar, LWEG ya, kita kurangi dari LWEG data ujinya. Kemudian ini ya, ini dikuadratkan. Oke, kita kuadrat ini. Nah, kemudian teman-teman, ini saya kasih kurung lagi ya. Ini kita tambahkan karena di sini kan ada 4 atribut ya, LWEG, LDistant, RWEG dan RDistant. Jadi keempat atribut ini kita jumlahkan ya. Maka setelah kita menghitung LWEG, kemudian kita menghitung LDistant-nya
ya, kita potong L distance, yaitu kita kurangi lagi dari ini C3 ini L distance-nya kita kurangi lagi dengan data uji yang pertama. Oke, kemudian kita kuadratkan, kita tambah lagi selisih atau jarak dari airway ya. Sebentar, kita kasih kurung dulu nih. Airway dikurangi airway data uji 1, kemudian kita kuadratkan ya, ditambah lagi jarak dari air distance data latihnya dikurangi data ujinya, kemudian kita kuadratkan lagi. Oke, kemudian kita enter. Ada yang kurang nih, apa itu? Oke, kita enter aja. Ada yang kurang apa tadi ya? Kita cek. Oh, tidak, tanpa tanpa itu teman-teman, tanpa apa tadi, kurung ya. Kita cek dulu, kayaknya ada yang salah nih. Harusnya ada kurung dulu nih. Kita kasih kurung lagi ya. Kemudian kita kasih kurung lagi di sini. Cek. Nah, ini baru benar ya. Ini oke, ada 2 ya teman-teman, jaraknya ada 2. Nah, ini akan kita tarik ke bawah, namun karena referensinya adalah data uji ini akan dibandingkan ke seluruh data ini ya teman-teman, maka ini kita kunci teman-teman. Yang berapa nih, B24 ya, B24 kita kunci dengan cara tekan F4. Yang C24 gitu, ini E24. Nah, kita kunci, kemudian ini kita tarik ke bawah di sini ya. Nah, ini adalah data jarak dari jarak data 1 terhadap keseluruhan setiap data yang ada di sini ya teman-teman, setiap ada di data yang di data latihnya. Nah, kemudian kita cek juga di sini ya, kita kita cari data yang kedua juga di sini, sama dengan seperti tadi ya. Oke, saya di sini saya ulangi lagi gimana caranya menghitung jarak equal distance ya, EQRT, kemudian saya kasih kurung lagi. Nah, sekarang kita kasih cari tahu jarak dari data 2 dari seluruh data ya, berarti ini ya, kemudian dikurangi LBAC data 2 ya kan, di pangkat 2, kemudian ditambahkan lagi L distance nya. Oke, L distance di sini dikurangi L distance data uji kedua, kita kuadratkan, kemudian ditambah lagi ini dia airway ya, dikurangi airway data kedua dari data uji, kemudian kita kuadratkan lagi, kemudian air distance ya, dikurangi air distance data uji kedua, kita kuadratkan. Nah, kemudian kita enter di sini, ketemu 4, sekian ya. Sekali lagi, kita referensinya ada di sini ya, yang dibandingkan dengan seluruh data di sini. Maka untuk mencari data keseluruhan kita kunci dulu F4, F4 lagi, dan sini F4. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Ini tadi kurang 1 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini juga kurang 1 dia. Oke, kita cari yang data ketiga. Saya ulangi lagi untuk menghitung equidistance-nya teman-teman, equidistance-nya. Oke, kita cari sekarang data ketiga, jarak dari data ketiga ya, LY data latihnya kita kurangi
Airbag dari data uji ketiga, kemudian kita kuadratkan, ditambah lagi L distance ya kan, kemudian dikurangi data ketiga L distance-nya, kita kuadratkan lagi, kemudian kita tambahkan jarak airbag-nya. Oke, kita kuadratkan lagi, kita tambah lagi atribut terakhir air distance dari air distance terakhir ya ini ya, kita kuadratkan. Oke, kemudian kita tutup dengan kurung, kita dapatkan 1,4 sekian. Kemudian kita ini teman-teman, kita tarik ke bawah, namun ini kita kunci dulu ya yang referensinya ini ya, D26 E26. Oke, kita tarik ke bawah, sip. Sudah ketemu teman-teman. Nah, kita sudah ketemu data jarak Euclidean distance-nya. Nah, di dalam video sebelumnya kita sudah bahas di algoritma KNN itu kita akan ada nilai K ya. Kita mencari nilai K. Apa itu nilai K? Misalkan nilai K-nya adalah 3, maka kita akan mencari K jumlah, misalkan ini ya, di nilai K ya, nilai K. Oke, nilai K, misalkan nilai K-nya kita set jadi 3, nanti kita akan mencari 3 data terdekat dari tiap-tiap data ujinya. Misalkan 3 data terdekat dari data uji 1 itu berapa ya, kelasnya apa, dan seterusnya ya, seperti di penjelasan video sebelumnya. Yang belum melihat, monggo silakan nanti klik di sini ya, atau bisa di deskripsi juga ada. Oke, misalkan kita kasih nilai 3 ya, kita buat datanya dulu di sini, kita buat tabel pembantu lagi di sini ya, untuk membantu. Oke, nah kita akan mencari data yang terdekat dari data yang ada ya. Ini kita pakai yang if ya kan, kita pakai kondisi jika if ya kan, kok ada kurung lagi, if H3 itu di sini ya, H3 di sini, jika data 1, jarak data 1 ini jaraknya yaitu kurang dari atau sama dengan smallest yang terkecil ya. Dari mana? Dari keseluruhan data ini ya, dia akan mencari yang terkecil dari seluruh data ini ya kan. Kemudian diambil berapa nilai K-nya di sini teman. Nah, ini nilai K-nya titik 2. Nilai K-nya berapa? Kita ambil dari referensi yang dari sini. Nilai K-nya misalkan 3 ya kan. Oke, setelah itu kita tutup, kemudian kita cari kalau dia benar, dia apa nanti munculnya datanya, apa ditampilkan. Misalkan kita cari yang right class seperti ini ya, apa sesuai dengan kelasnya. Jika tidak benar ya, value if false, kita kosongkan aja selnya di sini. Oke, kita coba enter ya. Oke, kosong, berarti dia bukan dari 3 terdekat. Kemudian selanjutnya kita array ini atau data referensi ini kita kunci teman-teman, karena nanti kita akan menarik data itu ke bawah ya. M1 juga ini, M1 juga kita kunci, M1 ya, kita tarik ke bawah atau double klik itu bisa. Nah, kurang 1 di sini. Nah, siap. Nah, data 1 ternyata 3 terdekat adalah yang balance ya.
3 terdekat adalah yang balance. Bagaimana dengan data kedua? Oke, sama aja dengan tadi ya. Kita kasih if ya, kita kasih if dimana data 2 ini ya kurang atau sama dari dari smallest. Yang mana yang kecil ini? Smallest ya, smallest ya kan, array-nya di sini ya. Kemudian berapa data terdekat dari smallest tadi, kita ambil dari referensi sini, ada 3 gitu ya. Kemudian jika benar, dia akan menampilkan kelasnya. Jika tidak benar, kita tidak menampilkan apa-apa. Tuh, oke. Kemudian kita kunci lagi. Yang mana kita kunci yaitu i ya, yang i3 ini ya. 3 kita kunci dengan F4, ini i20 juga kita kasih F4, M1 kita kasih F4. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, oke. Nanti kita analisa di belakang ya. Kemudian kita cari juga yang data 3 ya, kita if, kemudian logical testnya adalah jika jaraknya itu kurang atau sama dengan dari yang terkecil. Yang terkecil dari mana? Terkecil dari keseluruhan jarak dari data 3 ya. Berapa yang kita tampilkan, yaitu k-nya sesuai dengan data di sini, M1 di sini. Kalau jika benar, dia akan menampilkan nilai value kelasnya. Jika tidak, kita kosongkan selnya. Oke, ternyata di sini right. Oke, kemudian ini kita kunci lagi teman-teman. Kita kunci lagi J20 M1 ya kan. Kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini ya. Oke, sip. Kita kasih tabel. Nah, ini dia teman-teman. Jadi data 1 balance-nya 3, data 2 left-nya 3 dibandingkan balance ini ya. Right-nya ini right semua ini, nah malah data 3 ya. Oke, untuk menghitung ini kita akan mencari, kita buat tabel bantuan lagi ya. Misalkan kita buat tabel hasil klasifikasi gitu ya. Hasil klasifikasi kita bandingkan data. Oke, di sini berarti data 1. Di sini berarti data 2. Di sini data 3. Nah, dalam artian kita akan mencari jumlah right-nya ya, jumlah kemunculannya. Misalkan ini, maksudnya gini teman-teman. Sebentar ya, saya copy dulu di sini right, kemudian di sini saya copy left, kemudian di sini balance saya copy. Nah, gini ya. Oke. Nah, maksudnya adalah ini hasil klasifikasinya. Maksudnya gini, bagaimana cara kita menentukan data 1 ini dia masuk kelas mana? Maka kita akan mencari jumlah k-nya yang terbaik, itu ada 3 gitu ya. Maka kita akan mencari 3 yang terbaik tadi, terdekat itu ada berapa ya. Maka sini akan memunculkan 3, ternyata balance semua di sini ya. Dan ini adalah ada left, ada balance dan seterusnya. Nah, berarti kita paling banyak ketika data 1 adalah balance, maka dia data 1 termasuk balance ya. Data 3 ya, ternyata yang paling banyak ya di sini ada 3. Ketiga di sini adalah left, maka dia data 3 adalah left, right dan seterusnya begitu ya. Nah, ini kita cek dulu referensinya. Oke.
Oke, referensinya oke. Nah, ya. Gitu ya. Nah, oke, oleh karena itu kita untuk membantu menghitung ini kita buat datanya di sini ya, untuk menghitung kemunculan value yang ada di sini ya, kemunculan value ada di situ. Oke, kita cari ini, harusnya itu ya teman-teman, kurang dari ya, bisa kurang dari atau apa itu teman-teman, persamaannya bisa kurang dari atau ada kasih sama dengan juga apa-apa. Nah, kalau kita dikasih sama dengan bisa jadi munculnya lebih dari 3, harusnya kan 3 gitu ya. Oke, kita coba ya, ini kurang dari aja, kita coba kurang dari, kita cek di sini. Oh, ada 2, berarti kita pakai sama dengan. Namun yang kita cari nanti yang kurang dari atau sama dengan. Oke, kurang dari atau sama dengan. Oke, kita cek dari kurang dari sama dengan. Oke, sekarang kita cari teman-teman pakai count if ya, count if berapa jumlah, mana nih, count if. Oke, jumlah dari, kita cari jumlah dari sini ya, range-nya yang right, kita cari right-nya berapa. Oke, kemudian kita cari lagi count if data 1 ya, ini masih data 1, kita cari dari left-nya nanti munculnya berapa itu. Kemudian kita cari balance-nya, sekarang kita count if dari data 1 ya, kita kasih balance-nya berapa. Nah, disitu ada muncul ya. Dan kita cari data 2 sekarang. Oke, count sama dengan dulu teman-teman ya, count if data 2 range-nya kita cari yang right dulu ada berapa. Kemudian di sini ada count if data 2 juga, yang left-nya ada berapa, left-nya ada berapa. Kemudian kita cari lagi count if balance-nya. Oke, ada datanya berapa di sini. Oke, kemudian kita cari lagi data ketiga. Ini ya data ketiga, yang right ada berapa. Kemudian kita cari count if yang rank data ketiga, live-nya ada berapa. Oke, kemudian kita count if data ketiga, oke, yang balance ada berapa. Nah teman-teman gini ya, nah oke, ada datanya seperti ini. Ternyata ketika kita mencari 3 data terdekat atau nilai k-nya adalah 3 ya, nilai k-nya adalah 3, maka ternyata ya data 1 ini ternyata lebih banyak balance-nya yang terdekat, berarti kelas datanya adalah ya masuk ke balance ini ya. Nah, kemudian ketika data 2 ternyata lebih banyak mana nih, ternyata lebih banyak yang left ada 3 dibandingkan 1 dengan balance, maka yang data kedua ini adalah left ini ya teman-teman, masuk ke klasifikasi atau kelas left. Data ketiga ternyata dia masuk ke right nih, ternyata karena ada 4 right, yang lain kosong ya. Balance gini. Nah, bisa berbeda lagi kalau nilai k-nya kita rubah ini, coba kita rubah menjadi 5 ya, kita mencari 5 data terdekat dari tiap-tiap data ujinya. Oke, kita enter. Nah, di sini muncul di sini teman-teman, bisa jadi ada yang left, ada yang right gitu ya, dan seterusnya. Namun kita tetap akan mencari mana yang terbanyak ya. Kalau di sini ternyata ada 1 right, ada left, dan balance-nya 3, tetap data 1 adalah balance gitu ya. Kalau misalkan di sini ternyata yang data 2 ternyata lebih banyak adalah left-nya ya, maka data
uji 2 tetap left. Begitu juga dengan data uji 3. Bagaimana kita kalau cari 7 terdekat ya nilainya. Nah, di sini baru ada perbedaan ya. Namun ternyata untuk lebih banyaknya ternyata tetap di sini data uji yang pertama tetap balance ya teman-teman. Kemudian data uji kedua tetap live ya, tetap live. Kemudian data uji yang ketiga di sini ada 6 dibandingkan 4, maka right-nya ini 6, maka di sini ada right ya. Nah, gini teman-teman, right ya, right. Nah, ini kalau data ujinya nilai K-nya 7. Ya, nah teman-teman nanti bisa mencoba-coba lagi ya, bagaimana kalau nilai K-nya 1, kemudian nilai K-nya 9 dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke nilai K berapa, nggak usah kita kembalikan ya teman-teman, nanti bisa menguji sendiri. Oke, baik, begitu teman-teman langkah-langkah perhitungan KNN, klasifikasi KNN dengan menggunakan data balance scale ya. Semoga video ini bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini ya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.